Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah tim Cyber Patriots dari Universitas Negeri Medan dengan saya sebagai tim materi atas nama Anil Latifah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan teman saya. Saya Jaka Perdana dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer sebagai tim IT dan bersama dengan teman saya. Saya Fida Nabila dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer pada bidang IT. Jadi di sini kami akan menjelaskan kegunaan dan fungsi dari Cyber Patriots ini. Jadi, Cyber Patriots ini kami buat sebagai tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas dan berkarakter, tapi juga memiliki nilai secara akademis maupun akhlak mulia. Tetapi juga memiliki nilai luhur dan sikap positif yang melandaskan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, aktif, dan bersiap berkontribusi untuk masyarakat dan negara. Pendidikan yang berlandaskan pada profil Pancasila membantu menyiapkan generasi muda yang menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan landasan Pancasila kita, yang berlandaskan juga pada pembentukan karakter anak bangsa, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah capaian pembelajaran yang kami buat tentang Cyber Patriots ini adalah agar siswa mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial sebagai bentuk dan landasan pembentukan karakter siswa. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan atau pemakaian website Cyber Patriots ini. Jadi ini adalah cara penggunaan dari website Cyber Patriots yang kami buat, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Firda Nabila. Kepada Firda Nabila, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan website Cyber Patriot. Website Cyber Patriot ini merupakan website yang berisikan tentang profil pelajar Pancasila. Pada website ini berisi mengenai tentang media pembelajaran, yaitu terkait tentang profil pelajar Pancasila yang berisikan 6 elemen. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis, yang kelima berkebinekaan global, yang keenam adalah kreatif. Metode yang digunakan untuk website ini adalah menggunakan metode forward chaining untuk mendiagnosa presentasi profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menggunakan pertanyaan kondisi, sistem mendiagnosa, dan kemudian adalah hasil. Baiklah, terdapat dua menu di sini, ada menu login dan daftar. Nah, untuk menu daftar di sini yang daftar hanya siswa saja, karena kita mempunyai dua user, yaitu kita mempunyai 3 user, yaitu ada admin, ada guru, dan ada siswa. Nah, untuk bagian daftar itu yang bisa usernya hanya siswa saja. Kita kemudian masuk ke menu login. Kita akan login sebagai admin. Masukkan email, kemudian password. Ini adalah halaman login sebagai admin. Di sini terdapat menu-menunya, yaitu data pengguna, hasil belajar, dan panduan. Dan untuk menu di atasnya ada profil, berisi nama lengkap, email, kemudian statusnya yaitu admin, dan berisikan yaitu tentang media pembelajaran ini, tentang Cyber Patriots, metodenya yang digunakan, tim pengembang media, tim pengembang materi, validator ahli media, validator ahli materi, tujuan. Kemudian untuk panduan, di sini bisa kita lihat panduan penggunaan aplikasi ini, yaitu daftar akun untuk memulai aplikasi ini. Pertama, daftar yang tadi yang sudah saya jelaskan di pertama. Yang kedua adalah login. Yang ketiga adalah mulai belajar. Yang keempat, tes profil. Yang kelima adalah logout. Baiklah, kita akan masuk ke fitur-fiturnya, yaitu pertama data pengguna.
Nah, di sini yang bisa mengakses data pengguna keseluruhan akun website ini adalah admin. Nah, admin bisa melihat data levelnya admin, ada guru, ada siswa. Baiklah, kita akan menambahkan data pengguna guru. Masukkan nama lengkapnya, misalnya Ani, kelasnya, kalau guru nggak ada, kalau guru kelasnya kelas 10, Cek aja. emailnya, satu levelnya guru, kemudian statusnya dikonfirmasi. Di sini sudah tambah. Sekarang kita tes fitur editnya. Kita akan edit di sini kelasnya, misalnya IPS 10. Berhasil teredit. Kemudian untuk hapus, bisa dihapus. Nah, untuk menu yang kedua ada hasil belajar. Di sini admin bisa melihat hasil belajar dari seluruh siswa. Misalnya salah satu contohnya kita lihat ini. Dan yang terakhir ada fitur panduan. Sama seperti yang di atas ini, isinya. Dan kita akan keluar, kemudian kita akan coba login sebagai guru. Contoh login sebagai guru, kita gunakan email yang tertera tadi sana, ada Jaka, kemudian passwordnya. Nah, kita akan login. Ini adalah halaman login sebagai guru. Guru bisa menikmati fitur data siswa, hasil belajar siswa, kemudian ada panduan. Data siswa di sini berisikan tentang siswa-siswa mana saja yang terdaftar. Kemudian hasil belajar, ini adalah hasil belajar terkait tentang siswa tersebut. Dan ini adalah panduan penggunaan aplikasi seperti di admin tadi, sama semua tentang panduan. Dan profilnya ini adalah nama lengkap, email, statusnya guru. Oh ya, satu lagi fiturnya untuk admin. Nah, tadi siswa yang ketika siswa mendaftar, otomatis dia tidak akan bisa langsung terdaftar. Dia harus yang namanya dikonfirmasi oleh admin terlebih dahulu. Nih, seperti ini. Harus dikonfirmasi terlebih dahulu baru bisa masuk, baru bisa login dia. Baiklah, sekian penjelasan tentang fitur admin dan guru dari saya. Saya kembalikan kepada Ani. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jaka Perdana, yang akan menjelaskan tentang penggunaan pada siswa. Kepada Jaka, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan dua fitur pertama, yaitu fitur guru dan fitur admin. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian daftar siswa atau bagian fitur untuk siswa menggunakan website ini. Nah, yang pertama itu siswa dapat mendaftar dengan nama lengkap, misalnya Firda Nabila. Nah, kemudian di sini silakan dimasukkan kelasnya, yaitu kelas 12 RPL. Nah, kemudian masukkan emailnya. Email di sini adalah email yang digunakan untuk nantinya siswa tersebut login. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil registrasi. Nah, untuk saat ini, tadi yang udah kita daftarkan tadi, itu belum bisa langsung login. Nah, jadi itu dia harus konfirmasi ke adminnya dulu. Nah, jadi di sini saya akan coba login sebagai admin. Nah, di sini saya akan cek yang barusan daftar tadi, yaitu Firda Nabila. Ini adalah user yang baru saya tambahkan tadi. Nah, di sini masih bacanya masih menunggu. Maksudnya di sini menunggu yaitu siswa belum bisa login dan belum bisa menikmati fitur-fitur yang ada di website website ini. Nah, jadi caranya siswa itu harus konfirmasi dulu ke adminnya atau ke pemegang utama website ini.
untuk mengkonfirmasi diri dia ada di kelas tersebut. Kemudian admin akan mengkonfirmasi. Nah, setelah bacanya dikonfirmasi, baru em, Firda Nabila tadi dia baru bisa login. Kita akan coba login menggunakan email yang barusan kita daftarkan tadi. firda123@gmail.com. Kemudian passwordnya 123 login. Nah, di sini adalah tampilan utama dari website bagi siswa. Nah, yang di bagian atas ini hampir sama seperti dua menu sebelumnya, yaitu menu admin dan menu guru, yaitu ada profil. Di sini bisa dilihat nama lengkapnya, yaitu nama lengkap yang tadi baru didaftarkan, yaitu Firda Nabila. Kemudian kelasnya kelas 12 RPL. Kemudian emailnya ini adalah email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian di sini ada siswa, status dia sebagai siswa. Nah, kemudian di bagian tentang ini juga sama isinya seperti dua menu sebelumnya. Kemudian di bagian panduan juga sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada 4 fitur utama, yaitu fitur mulai belajar, mulai tes, hasil tes, dan panduan. Nah, kita mulai dulu dari yang bagian panduan. Panduan ini isinya sama seperti dua menu sebelumnya, yaitu menu daftar akun, login, kemudian mulai belajar, tes profil, dan logout. Nah, logout ini akan digunakan setelah siswa mengerjakan semua tes-tes yang ada di sini. Baik, kita akan langsung mencoba ke dua menu utama kita, yaitu menu mulai belajar. Nah, di menu mulai belajar ini adalah tampilan awal dari mulai mulai belajar, yaitu ada tentang, ada panduan, dan ada logout jika siswa ingin langsung keluar. Nah, di bagian menu belajar ini ada 6 pedoman profil Pancasila. Yang diantaranya itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Nah, di bagian 6 6 pedoman profil Pancasila ini ada materi-materi yang ada di dalam ini. Bisa kita cek dari lihat selengkapnya. Nah, ini adalah bagian atau materi pertama dari pedoman profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini ada penjelasan materi yang nantinya akan dijelaskan oleh Ani selaku ketua dari tim Cyber Patriot. Nah, di bagian ini selain ada materi, kita juga disediakan video. Nah, video ini adalah yang digunakan untuk siswa lebih memahami maksud dari eh, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita bisa klik di tonton video, dan ini kita bisa tonton videonya. Nah, begitu. Ini kita bisa tonton. Ini adalah materi-materi yang sudah disediakan di, di website Cyber Patriot. Jadi kita bisa tutup sekarang, dan kemudian kembali. Nah, kemudian ini berkebinekaan global ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada menu tonton video dan kembali. Kemudian setelah siswa menyelesaikan 6 pembelajaran ini, contoh siswa sudah sampai di menu kreatif, yaitu pedoman paling akhir dari profil pelajar Pancasila. Nah, di bagian paling akhir ini, siswa diberikan 3 menu, yaitu kembali, tonton video, dan finish. Nah, kembalinya adalah kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu mulai belajar. Kemudian, untuk bagian tonton video ini juga sama, akan menampilkan video. Nah, kemudian di bagian finish, ini adalah maksudnya siswa dapat mengklik finish jika dia sudah menyelesaikan 6 materi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan langsung klik finish dan akan menampilkan selamat atas pencapaian Anda. Materi-materi yang Anda pelajari yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian kita di sini bisa klik konfirmasi yang akan mengembalikan kita ke halaman utama. Nah, selain menu mulai belajar, kita akan di sini juga akan diberikan mulai tes. Di bagian mulai tes ini kami menggunakan metode forward chaining yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di bagian mulai tes ini kita diberikan sebanyak 20 soal yang di sini kita dituntut untuk memberikan kejujuran kita. Kita akan menjawab sesuai kejujuran kita, sejauh mana profil pelajar Pancasila kita.
Nah, jadi di sini saat Anda sedang presentasi makalah kelompok di kelas dan bertepatan waktu ibadah tiba, apakah Anda akan meninggalkan presentasi Anda dan melaksanakan ibadah tersebut? Nah, itu Anda silakan pilih dari ketiga pilihan ini tapi Anda memilihnya sesuai dengan kejujuran Anda. Untuk di sini saya akan jawab asal-asalan dulu, dan yang nantinya akan dilanjutkan oleh tim pemateri yang untuk menjelaskan apa maksud ini semua. Ini adalah fitur-fiturnya. Di tiga fitur ini ada nilai masing-masing yang nantinya akan diakumulasikan di bagian paling akhir. Di sini ada 20 pertanyaan dan saya akan jawab terlebih dahulu. Dan untuk di bagian tes profil pelajar Pancasila ini terdiri dari dua tipe soal, yang itu yang pertama adalah tipe soal berjenis gambar, yaitu contohnya seperti ini, yang ada gambarnya. Kemudian yang kedua itu adalah tipe soal berjenis teks, yang seperti ini contohnya. Nah, di sini ada soal yang terakhir, yaitu ketika menghadapi masalah di sekolah, apakah Anda akan selalu mencari cara baru dan berbeda untuk menyelesaikannya, walaupun harus menolak saran dari teman karena merasa ide teman-teman Anda tidak sebaik ide yang Anda pikirkan. Nah, di sini kita dituntut lagi untuk memberikan kejujuran kita. Nah, setelah kita menjawab semua pertanyaan, sebelumnya kita bisa kembali ke menu sebelumnya untuk kita mengedit jawabannya. Misalnya kita mau ubahnya ke iya. Nah, kemudian selanjutnya, nah setelah terjawab 20 soal semuanya, baru kita bisa mulai lihat hasil. Nah, di sini hasil skor per materi. Berikut adalah hasil tes wawasan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila Anda. Presentasi yang ditampilkan mencerminkan pemahaman Anda dari setiap topik berdasarkan jawaban yang diberikan. Nah, ini adalah pedoman pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari keenam pedoman ini akan diakumulasikan menjadi nilai total, yaitu di bagian di bawah ini ada persentase profil pelajar Pancasila Anda adalah sebesar 63,19%. Hasil 63,19% ini didapatkan dari akumulasi keenam materi ini. Nah, kemudian di sini kita diperintahkan untuk klik button cetak terlebih dahulu, kemudian klik button upload untuk mengupload file tersebut. Maksudnya apa? Kita di sini dituntut untuk mencetak hasil terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menguploadnya. Jadi kita diperintahkan untuk mencetak hasilnya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba cetak. Nah, di sini kita bisa lihat review dari file yang akan dicetak dan kita bisa save. Nah, dengan nama tes profil Pancasila Firda. Save. Nah, file juga sudah tersimpan saat ini. Baru kita di sini bisa menggunakan menu upload. Silakan upload file yang baru disimpan tadi di sini. Kita lihat di file download. Ini adalah file yang baru kita simpan tadi. File yang dipilih adalah tes wawasan profil Pancasila Firda. Oke. Nah, setelah kita upload, baru kita klik, setelah di-upload, klik kirim di sini. Nah, file berhasil di-upload dan disimpan. Anda bisa melihat file di menu hasil belajar. Nah, kemudian setelah kita melakukan tes, jika kita ingin melihat hasil tes kita tadi yang sudah kita kerjakan, kita bisa masuk ke menu ke menu hasil tes. Nah, di sini ini adalah bagian yang tadi yang sudah kita kerjakan, yaitu tes wawasan profil pelajar Pancasila yang dengan nama Firda. Nah, di sini kita bisa melihat hasil hasil belajar kita. Nah, ini adalah hasil belajar tadi, Fir dan Nadila, yaitu ini kita bisa cek, ini bentuknya sama seperti tadi, nah tapi sekarang bentuknya dalam bentuk PDF yang bisa di-share kemana-mana. Oke, nah, kita kembali ke menu tadi, kemudian kembali ke menu utama. Untuk menu siswa mungkin itu saja, yaitu ada mulai belajar, ada mulai tes, dan ada hasil tes. Nah, di sini bisa dilihat kontaknya, yaitu ada saya sendiri, yaitu Jaka. Ini adalah email dari Unimed. Kemudian ini juga email mahasiswa dari Unimed. Nah, ini adalah juga nomor telepon dari tim Cyber Patriot. Nah, didukung oleh yang membuat website ini dari nol sampai jadi seperti saat ini. Yang pertama itu kami disupport dari berbagai pihak, yaitu Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, kemudian Pendidikan PPKN.
Nah, di sini kami juga sudah mencantumkan hak cipta kami agar website ini tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk bagian materi dan bagian tes akan dijelaskan oleh Ani Latifa. Kepada Ani, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Jaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian materi dan juga tes. Yang pertama adalah materi. Materi tersebut kami susun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil Pancasila adalah landasan pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita pakai saat ini. Dalam materi tersebut sudah tertera 6 profil pelajar Pancasila dengan juga penjelasan-penjelasannya yang mudah dipahami dan juga dipelajari oleh semua orang. Di mana 6 profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana pada bagian materi tersebut kami menyediakan 2 opsi pilihan pembelajaran secara membaca, dan yang kedua adalah siswa dapat mempelajari tersebut melalui video yang telah kami tautkan. Begitu juga pada materi selanjutnya kami menyediakan teks dan juga video-video pembelajaran yang akan ditonton dan juga dibaca oleh siswa tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.